Namun sebelum dimulai dari sesi pertama tadi, kami di awal-awal sudah menyapa Bapak Ibu dengan tujuan untuk mengetahui sekolah mana saja yang belum bermigrasi ke Arkas 4, tapi tidak ada yang angkat tangan. Berarti itu menandakan sudah berada di Arkas 4 semua. Nah, khusus untuk sekolah baru yang akan mulai menerima dana BOS tahun 2024, yang sudah install Arkasnya tentunya belum bisa login ya. Nah, sekarang saya berikan dulu kode aktivasinya supaya nanti bisa mengikuti secara bersama-sama. Boleh disebutkan nama sekolahnya, Guru? Ya. Pata ya. Gimana tulisannya, pakai F? P biasa. Gimana? SD kan? Oh ya, sorry. Saya belum ganti tahun ternyata ini. Nah, ini sudah ada antrian 4 sekolah Bapak Ibu, padahal sekolah-sekolah ini belum dibintek ya. Silakan dicatat Pak Guru, kode aktivasinya RTFS. Ada lagi sekolah baru yang lain Bapak Ibu yang akan mulai menerima dana BOS 2024? Tidak ada ya? Baik. Sekarang silakan Bapak Ibu mulai membuka aplikasi yang sudah diinstal di laptopnya masing-masing. Jadi tampilan Arkas 4 itu seperti ini ya lambangnya Bapak Ibu. Dari sisi tampilan dia agak kecil, tulisannya kecil, tampilannya kecil. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi hal demikian di laptopnya, itu bisa diperbesar tampilannya dengan cara menggunakan tombol kontrol shift sama tanda plus pada keyboard laptopnya. Seperti ini Bapak Ibu, kontrol shift sama tanda plus, supaya tidak terlalu capek untuk melihat tampilan yang begitu kecil ya. Ini kami coba menggunakan salah satu akun sekolah untuk kita bisa memperlihatkan bagaimana tampilan Arkas 4 kepada Bapak Ibu. Yang jelas sekolahnya tidak ada di kecamatan ini. Nanti giliran kecamatan sekolah yang kita sabotase akunnya ini, kita kembalikan saja untuk keperluan edukasi. Untuk loginnya Bapak Ibu silakan menggunakan akun yang biasa Bapak Ibu gunakan login pada saat menggunakan Arkas 3. Nah, salah satu kelebihan di Arkas 4, Bapak Ibu bisa mengganti email dan password tanpa harus koordinasi ke dinas.
Nah kalau di Arkas 3 begitu Bapak Ibu mengganti passwordnya harus direset sama kami dari tim markas. Tapi di Arkas 4 Bapak Ibu bisa mengganti kapanpun, 5020 terus ya. 2209 Bisa mengganti kapanpun. betul ya. Itu kelebihannya. Tapi kelemahannya apabila terjadi pergantian bendahara dalam perjalanan waktu besok, ketika bendahara terdahulu pernah menggunakan Arkas 4 untuk bekerja dan yang bersangkutan tahu akun sama passwordnya, misalnya pindah ke Sambelia, yang bersangkutan bisa mengaksesnya dari Sambelia. Itu sisi lemahnya. Jadi akun-akun yang telah didaftarkan itu masih berfungsi, sehingga tanpa menaruh rasa curiga, ya, tanpa menaruh rasa curiga, sekali lagi untuk lebih aman kita bekerja kalau ada pergantian bendahara, yang pertama Bapak Ibu harus lakukan adalah mereset password terlebih dahulu. Jadi direset passwordnya, kemudian baru mendaftarkan email dan password yang baru. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini bisa dilakukan mandiri dari sekolah, tanpa harus menghubungi dinas. Fasilitasnya ada di sini Bapak Ibu. Reset password, kalau sudah direset, nanti di sini minta akun baru, password baru. Ya, bisa mendaftarkan email yang baru nanti di sini. Nah, ini baru tampilan awal. Kami mencoba memperkenalkan perbedaan-perbedaan dengan Arkas 3. Nah, supaya saya lupa lagi Bapak Ibu, sorry, ini saya edarkan dulu daftar hadirnya. Untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berhalangan kembali lagi ke 4 kegiatan kita ini, Bapak Ibu mohon Bapak Ibu operator atau bendahara yang masih hadir untuk menuliskan nama beliau, kemudian ditandatangani saja. Di situ sudah ada nama sekolah, tinggal tulis nama, kemudian tanda tangan. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu login dengan tombol masuk ini. Ini tampilannya Bapak Ibu. Ya. Ini tampilan Arkas 4. Jadi antara 3 dan 4 sesungguhnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Ya. Dari sisi tampilan saja agak berbeda sedikit. Dari menu-menunya sama Bapak Ibu. Di Arkas 3 ada pembagian 3 sisi sebelah kiri, 3 sisi sebelah kanan. Kalau di Arkas 4 di paling atas ini berjejer Bapak Ibu. Ada bos reguler, bosda, bos kinerja, silpa bos kinerja, dan lainnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang menerima bos kinerja PSP, program sekolah penggerak, kemudian boskin berkemajuan terbaik, yang tidak habis dibelanjakan sampai Desember, nanti bisa dilanjutkan di 2024 menggunakan silpa bos kinerja. Bagi Bapak Ibu yang nantinya diaudit tahun 2024, audit 2023 yang dilakukan 2024 ada temuan sehingga diminta mengembalikan ke rekening. Sebelum Bapak Ibu mengambilnya kembali, silahkan buatkan rencana melalui menu lainnya. Jadi lainnya ini untuk membuat kertas kerja di luar sumber dana bos reguler, bos kinerja. Nah, kalau yang satu ini kayaknya belum bisa ya, bosda ini. Untuk daerah kita belum bisa memprogramkan bos daerah. Nah, dikenali dulu Bapak Ibu, inilah tampilan-tampilan
Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifasi, silakan ada tulisan di sebelah sini aktifasi kertas kerja warna hitam, tulisannya warna putih, silakan diaktifasi terlebih dahulu. Fungsinya aktifasi supaya Bapak Ibu bisa melihat berapa pagu anggaran 2024 di sekolah Bapak Ibu. Nah, kita mulai bersama-sama ya. Saya akan tampilkan sebagaimana tampilan pertama. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini tampilannya. Ketika belum diaktifasi, silahkan diklik saja aktifasi kertas kerja. Dan ini hampir online, full online RK4 Bapak Ibu. Nah, jadi dalam proses pengerjaannya Bapak Ibu tidak boleh jauh-jauh dari jaringan internet. Nah, maka besok bagi bendahara yang akan kerja di rumah, tolong jangan lupa anggarkan paket internetnya di Arkas supaya tidak habis paket kuota pribadinya. Dan kenali di masing-masing daerah, misalnya Kalijaga, di Aimal, di Toya, provider mana yang stabil di sana. Nah, kemudian ini halaman untuk Bapak Ibu mengisikan nama kepala sekolah, nama bendahara, kemudian nama komite, NIP kepala sekolah, NIP bendahara, dan email komite. Jadi di atas 4 komitenya harus dibuatkan email Bapak Ibu. Harus dibuatkan email. Bagi sekolah yang akan mengganti bendahara di 2024, dari sekarang aja masukkan nama bendahara barunya. Ya, ini sebagai contoh saja supaya bisa jalan kita. Ya, kita kasih aja nama bendaharanya Ibu Wati. Tuh, karena ini swasta jadi tidak pakai NIP ya. Nama komitenya Pak Rudi, kemudian emailnya rudi@gmail.com. Salah arana Pak ya. Komite itu anti. Ini contoh saja ini. Karena kalau Bapak Ibu tidak menyelesaikan halaman ini, untuk melihat pagu belum bisa dilihat Bapak Ibu. Kita belum bisa melanjutkan. Kalau sudah diisi lengkap tinggal dilanjutkan. Nah, baru muncul nilai pagunya ini dia. Ini calon dana bos yang akan masuk ke rekening tahun depan. Ini dana 1 tahun yang akan ditransfer selama 2 kali atau 2 tahap. Ya. Untuk latihan pakai aja email Semarang dulu atau email yang Bapak Ibu tahu. Sekolah Bisa. Jangankan emailnya, username-nya saja bisa diganti, Pak Ustaz. Silakan intip berapa dana pos yang akan masuk ke rekening Bapak Ibu. betul Pak. Coba dibagi dengan hasil cut off 31 Agustus. Benar enggak dia ada kenaikan? Kita pagi lu itu Sudah muncul pagu Bapak Ibu? Ada yang belum? Ayo silahkan kita tunggu sampai muncul. Ya.
tanggal berapa batas terakhir seharusnya tertera di sini? Kemarin kan? Jadi kayaknya kita tidak bisa menikmati Januari masuk rekening kalau begini. Harusnya per 30 November Pak Kades selaku penanggung jawab sudah ngirim ke SPD Bapak Ibu. Ya. Karena per Desember besok ini itu sudah paripurna di DPR pembahasan tentang APBD. Jadi bisa kita pastikan kita Lombok Timur tidak akan berada di gelombang pertama di Januari besok. Dan ini ada syaratnya Bapak Ibu sekalian. Tidak satu sekolah masuk itu bisa terkirim. Minimal 90% dari total pagu baru bisa dikirim ke SPD. Ayamel sudah lengkap, Nenek lengkap, kemudian Suralaga lengkap. Tapi ada sebagian kecamatan yang ada lengkap belum mencapai 90%-nya, kita harus nunggu mereka. Jadi sekarang semua penuh dengan aturan deh, model mainnya sekarang dalam pos ini. Untuk ngirim saja harus minimal 90% baru bisa terkirim. Kalau belum mencapai 90% tidak akan bisa terkirim. Berarti ulah ganti dengan sini temannya. Ibu, kegiatannya tetap di bulan Juni. Ya. Kemudian jumlahnya mungkin ini yang lebih besar dari 10 meter mungkin. Ya. Tambah masukkan anggaran. Ini kita habis bersih. Nah ini dia Bapak Ibu. Karena ini terlalu besar saya. Nah ini dia. Ini yang ukuran 50 harga satuannya, ini yang 75. Jadi tinggal disisip-sisip saja. Dengan menyisip kita tidak perlu lagi cari kegiatannya, kita tidak perlu lagi cari rekening belanjanya. Asal dengan catatan dia di kegiatan yang sama. Nah ini kan ilustrasinya mau bikin spanduk di kegiatan PPDB untuk ucapan selamat datangnya di luar, kemudian ceritanya yang lebih besar lagi di dalam. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah kalau sudah selesai segera beralih ke kegiatan yang lain, tambah lagi. Tadi di sini aneh makan lagi, ini belum ada makan. Kita coba ya, mudahan sudah ada. Tadi kita sudah perbaharui kegiatan. Nah ini karena masih di kegiatan PPDB, tinggal Bapak Ibu sisip saja. Tambah bulan Juni. Oh, ternyata sudah mati dia, tidak bisa disisip. Tambah baru aja, tambah kegiatan PPDB lagi. Pantesan jarang deh. Ya, kemudian kita copy saja kode rekeningnya Bapak Ibu. Ini belanja makan minum, pelayanan urusan pendidikan, di copy aja, paste.
Ya. Terpuji itu nih. Kemudian uraiannya makan. Nah ini tandanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu klik tidak muncul barang, berarti belum masuk. Tambahkan. Kemudian harga satuannya terkunci. Sini menara. Berarti sampai dengan hari ini SIPD belum mengentri ya makan minum kegiatan. Ini buktinya Bapak Ibu, harga satuannya sudah terkunci. Siapa masih kegiatan? Nggak bisa diapa-apakan ini. Kita ganti yang lain. Yang fotokopi sekarang. Tambah kegiatan PPDB, kemudian fotokopi, ini kode rekeningnya kopi, ya, terus nama barangnya alat tulis kantor satu muka kopi. Ini enaknya Bapak Ibu kalau sudah jadi LK-nya tinggal kopi-kopi aja ketemukan. Kalau ini sudah urainya sudah diisi, ini tidak berwarna abu, berarti itu tandanya barangnya sudah tersedia. Tinggal diklik, di sini 300, pakai harga maksimal. Tadi PPDB-nya di bulan Juni, volumenya 100 lembar. 100 lembar. Kemudian masuk ke anggaran. Jika Bapak Ibu ingin melihat hasil entriannya, bisa melalui menu review ini Bapak Ibu. Di review, nah ini rangkumannya untuk semester 1. Standar prosesnya sudah masuk 930.000. Karena PPDB itu ada di standar proses. Kalau Bapak Ibu ingin melihat bagaimana kertas kerja, bisa melalui menu cetak. Jadi cetak itu bukan berarti dia langsung ngeprint, enggak. Nah ini dia gambarannya Bapak Ibu. Mau lihatnya per tahun bisa, mau lihatnya per tahap bisa, per triwulan bisa, per bulan pun bisa. Jadi di sini yang mana sukanya sudah disediakan. Mungkin kita lihat per bulan ya, tas kerja per bulan. Nah, Januari masih kosong karena tadi kita menganggarkannya di Juni. Tinggal pilih bulannya Bapak Ibu. Ini dia tampilannya. Nah seperti ini. Bisa tinggal diperbesar. Ntar ketemu, ntar ngeloading, ini kan ada. Jadi menara langsung ketemu ya. Ntar ketemu, langsung arah ya. Pada sebenarnya langsung ketemu. Nah, nanti kalau di print dia punya identitas. Nah seperti ini. Ada header footernya kalau di Word itu kan. Review. Jadi kita tidak terlalu sering bolak-balik. Beda halnya di Arkas 3. Mau melihat hasilnya di BKU dan pembantu. Kemudian centang bos reguler pilih bulan kan. Kalau ini dalam satu tempat kita bisa.
Nah, nanti untuk kegiatan rutin seperti listrik, air, internet, honor itu tolong Bapak Ibu menganggarkannya per bulan. Ya. Jangan dibuat 3 bulanan, 6 bulanan. Nanti honornya atas nama si A di Juni 6. Narik uang Februari. Langsung kasih si A, langsung 6 bulannya langsung cash. Begitu di bulan keempat si A harus ke Makassar nih untuk bekerja di sana. Jadi sudah tidak bisa diandalkan lagi di sekolah. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap honor 6 bulannya itu? Nanti pasti Bapak Ibu benar-benar dong tebel SPJ-nya, nggak apa-apa, anggarkan kertas banyak-banyaknya. Jadi kalau yang rutin itu usahakan per bulan Bapak Ibu. Honor si A Januari volumenya 1, Februari 1 dan seterusnya. Nah, nanti di April volumenya 2 sama THR-nya. Bicara honor Bapak Ibu, tolong bagi yang belum mempunyai NPTK segera diurus. Karena Permendikbudnya mengatakan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Harusnya sejak bulan Juni 2023 yang belum memiliki NPTK itu tidak boleh dibayar itu. Karena masa pandemi secara resmi berdasarkan Perpres per bulan Juli itu sudah ditiadakan, artinya sudah dihapus masa pandemi itu, sudah dicabut. Nah, ini kita khawatir nanti jangan-jangan ini menjadi konsep inspektorat malah disuruh kembalikan. Karena ada 4 syarat terkait dengan syarat pemberian honor. Pembayaran honor sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf B digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS yang diterima satuan pendidikan. Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan kepada guru dan atau tenaga kependidikan. Kemudian guru yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus memenuhi syarat berstatus bukan aparatur sipil negara, tercatat pada Dapodik, memiliki nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini mohon perhatian bagi Bapak Ibu yang belum, teman-teman GTT yang belum memiliki NPTK segera diuruskan dulu. Kemudian terkait honor, asal sudah dianggarkan semua lewat dana BOS dulu Bapak Ibu. Misalnya tahun ini Bapak Ibu punya guru honor 7 yang lewat APBD, 3 yang lewat BOS 4. Jangan berharap yang 3 itu akan lewat APBD juga tahun depan. Ya, untuk sementara anggarkan dulu lewat BOS. Kalau memang betul tahun depan lewat APBD, nanti ada pergeseran, tinggal dibatalkan di pergeseran.
Jadi kami tetap memberikan pergeseran itu 3 kali Bapak Ibu. Perubahannya sekali. Coba perubahan. Pergeserannya di tahap 1, perubahannya di tahap 2. Ngekendek da anggaran dengan anggapan tahun depan yang APBD, tiba-tiba aja SK-nya mengatakan pos. Terus uang sudah habis, gimana cara bayarnya? Asal sudah dianggarkan. Kalaupun betul SK-nya mengatakan lewat APBD, kan tinggal dibatalkan, tinggal digeser ke belanja yang lain. Nah, ini terkait honor Bapak Ibu. Kalau yang dana bosnya di atas 120 juta, jadi pakai ambang batas 35% dulu. Jadi 35% dikali dengan pagu. Nah, itulah acuan untuk alokasi honor. Saya rasa dengan 35% itu bisa membayar semua. Kalau yang dana bosnya di atas 120 juta. Nah, tolong ini Bapak Ibu sekali lagi yang belum memiliki NUPTK segera diurus. Jangan-jangan ini menjadi konsen auditor nanti untuk sebagai alasan Bapak Ibu diminta mengembalikan. Syaratnya harus balik. Ya kan ini syaratnya. Syarat diberikan honor 1, bukan ASN, tercatat pada Dapodik, memiliki NUPTK. Itu untuk guru. Tapi kalau tenaga kependidikan berstatus bukan ASN, bisa ditugaskan oleh kepala sekolah. Jadi SK-nya kepala sekolah pun bisa kalau PTT. kependidikan di luar guru. Hah? Ke sekolah menjaga perpus saja. Hah? Masuk ke tenaga pendidikan pada sekolah, penjaga sekolah, Ini bisa dibaca. sudah perpus. Ya, nanti bisa di-download juga Permendikbudnya. Minimal kesejahteraan 30.000. Hah? Minimal kesejahteraan 30.000. Di sini tidak menyebutkan minimal. Syarat untuk dibayarkan honornya bukan berstatus bukan ASN, tercatat pada Dapodik, memiliki NUPTK, Bagi guru. belum mendapat tunjangan profesi guru. Itu untuk guru. Kalau tenaga kependidikan di luar guru, berstatus bukan ASN, ditugaskan oleh kepala sekolah. Meskipun tidak ada di Dapodik. Walaupun tidak ada di Dapodik. Iya. Itu yang PTT. Yang PTT. Itu kan aturan. Iya. Kemanusiaan dari Ya, syukur-syukur ketemu inspektorat yang rasa kemanusiaannya tinggi. Kalau ketemu BPK tak ada istilah kemanusiaan. Regulasi mengatakan begitu, lu langgar ya udah kembalikan. Nah, ini kan di pasal 41 disebutkan huruf C. Mana huruf C? Berarti ini kan huruf C. Ini dapat dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam atau non alam. Sementara per bulan Juni status darurat kesehatan sudah dicabut oleh pemerintah dan Bapak Ibu mau menggunakannya. Jadi lebih efektif. Kalau seperti tadi, kalau masih kurang barisnya, kami siapkan di sini 4.757 baris. Kalau masih kurang tambah sendiri. Per satu program kami siapkan 20 baris. Andainya kita tarik rumusnya, anda akan bisa rumusnya nanti. Nah, yang penting nyisipnya dari tengah, nambah barisnya dari tengah, jangan dari bawah begini.
Bagaimana Bapak Ibu? Sambil direnung-renungkan dulu, kita coba masukkan beberapa kegiatan, beberapa barang. Nah, jadi kertas kerja ini akan bisa diajukan pengesahannya kalau di sini sudah mencapai angka 0. Yang belum dianggarkan ini sudah. Dan ini setiap sepersekian detik, setiap aktivitas Bapak Ibu tetap disimpan otomatis. Nih, tersimpan otomatis pukul 13.43. Begitu Bapak Ibu masukkan ke anggaran, dia tersimpan. Makanya biar kesempatan ini tidak boleh jauh-jauh dari internet Bapak Ibu mengerjakan. Kalau mau dihapus, misalnya tadi di Juni ya, kayaknya ini salah nih, bukan 3 meter, harusnya 2 meter, ya kan? Kalau mau dihapus lewat aksi, klik edit detail anggaran, edit, kemudian hapus semua. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, bukan semua yang sudah kita isi itu terhapus, entah. Yang kita pilih aja, hapus semua, ya hapus. Nah, tadi kan 3 banyaknya, sisa 2. Silakan sambil ditatap-tatap dulu Bapak Ibu. Akan dimasukkan di 2024. Ya memang ini beresiko sih. Karena kalau dak non fisik itu tidak bisa dihujatkan. Tahu hujat Bapak Ibu? Hutang jatuh tempo. Kalau dak non fisik, tapi kalau dak fisik bisa dihujatkan. Ini kan termasuk, bos ini kan dak non fisik. Ya, nanti khawatirnya itu menjadi konsen auditor, malah disuruh membalikan. Ya. Nah, mohon ini disampaikan juga ke pengurus K3S, kalau ada kegiatan segera disampaikan kepada sekolah, supaya nanti jangan harga sudah jadi baru muncul. Sudah ada gambaran Bapak Ibu? Sambil ngopi dan santai saja. Bukan asesmen sekolah berbasis komputer. Kalau asesmen sekolah bisa saja meet-nya tidak berbasis kertas, pakai Moodle mungkin, atau Google Form, atau CBD. Itu namanya asesmen sekolah berbasis komputer. Ini banyak kami temukan asesmen sekolah berbasis komputer, isinya promptor teknisi. Harusnya di asesmen nasional, bukan asesmen sekolah. Terus honor pengawas di situ isinya. Padahal pengawas silang, berarti harusnya pakai perjalanan dinas untuk transport, bukan honor pengawas. Karena istilah honor itu hanya untuk GTT dan PTT Bapak Ibu, tidak untuk kegiatan yang lain. Itu istilah honor ya, tidak untuk kegiatan yang lain. Para asesmen itu ya. Ini dia Bapak Ibu, di Permendikbudnya mengatakan pembayaran honor
merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan honor yang diberikan setiap bulan, di garis bawahi, diberikan setiap bulan atas jasa pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dan tidak termasuk honor yang diberikan atau dibayarkan dalam pelaksanaan kegiatan satuan pendidikan. Kalau pengawasan silang jangan pakai honor, pakailah perjalanan dinas pada rekeningnya. Jadi kumpes penerjemahannya ini. Yang dibayarkan dalam pelaksanaan kegiatan berarti menengok kegiatan apapun jadinya itu tidak boleh ada honornya. Mbak guru, anggu-angguin Mbak guru. Makanya ANPK untuk operator dan teknisi pakainya bukan honor tapi jasa operator komputer. Ada. Kalau pokoknya kalau sudah masukkan barang muncul harga satuannya berarti sudah ready itu barang. Tidak masuk lembur ya kan? Tidak ada istilah lembur. Ada juknisnya. Siapa yang ada pengalaman pernah diaudit BPK? Belum ada ya. Kalau BPK pasti menanyakan ada juknisnya. Tidak bisa kita katakan seingat saya. Orang nulis ijazah SMP 1 Serong aja hampir 40 juta membalikan gara-gara nulis ijazah itu tahun 2021 kemarin. Ternyata kita yang tidak pernah membayangkan sebelumnya BPK bawa regulasinya, bawa aturan hukumnya. Karena nol sisi aja. Nah itu Bapak Ibu ya. Sekolah saja masih. Nah, kita kan dua jari. Jadi sekali lagi honor itu hanya untuk GTT, PTT setiap bulan, bukan untuk honor pelaksanaan kegiatan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah mulai tergambarkan? Intinya segera lakukan musyawarah di masing-masing sekolah untuk menentukan dari 8 standar, di standar ini kegiatan apa yang akan Bapak Ibu lakukan di tahun ini, di semester berapa? Apa? Tenaga keamanan. Oh, ya. Chat saja di sini Pak Ustadz. Kalau biar cepat. Jadi tolong dibedakan mana kegiatan, mana uraiannya. Coba di sini tenaga keamanan ada nggak di kegiatan? Nah ternyata di kegiatan nggak ada. Jadi tenaga keamanan itu adalah nomenklatur rekeningnya, nama rekeningnya, bukan kegiatannya. Jadi tolong biasakan, tentukan dulu kegiatan, baru Bapak Ibu pikirkan apa uraiannya. Nggak tiba-tiba di pekan beli bosan.
Nah ini dia pembayaran retribusi keamanan dan sampah bukan itu. Nah ini yang dimaksud satpam mungkin Pak Ustadz, bukan retribusi sampah yang setiap bulan. Sampah. Jadi tentukan dulu kegiatannya, nama kegiatannya apa, baru pikirkan barangnya. Nah jadi dia ada di kegiatan di program pembayaran honor tenaga kependidikan dalam kurung selain pendidik. Nah beda kan bahasanya ya. Di Arkas 3 ada begini. Ya, tenaga administrasi, tenaga keamanan. Ini di situ. Tenaga administrasi ini untuk teman-teman operator ini. Kode rekening untuk teman-teman operator. Untuk tenaga administrasi. Kalau satpam, penjaga sekolah itu masuk di tenaga kependidikan selain pendidik. Ya, dia ada di standar 7, standar pembiayaan. Jadi standar 7 itu khusus membahas tentang honor, GTT dan PTT. Ya, Pendidikan. ada petugas perpustakaannya. Pendidikan dia. Ya, itu kan tendik itu, tenaga kependidikan. Ya. Jadi di sekolah itu ada dua, pendidik dan tenaga kependidikan. Nyampun dengan info GTK katanya kan. Nah, guru dan tenaga kependidikan. Kalau guru itu berada di dalam kelas setiap hari mengajar, kalau kependidikan di luar kelas, kayak satpam, penjaga sekolah, tukang kebun, laboran, pustakawan, TU kalau di tingkat SMP, kalau SD kan nggak punya TU dia. Iya, nggak ada. Secara strukturnya, nah, makanya operator itu merangkap TU. Kadang-kadang jadi kepala sekolah. Bendahara juga. Multifungsi. Baik Bapak Ibu. Kenapa Pak Ustaz? Kalau swasta karena pelungguh kepala sekolah di SK-kan oleh yayasan, maka yayasanlah yang akan membayarkan honornya. Itu bedanya. Kepala sekolah di SMP atau SDI Yayasan. SK-nya kan kepala yayasan yang angkat kan, ya maka yang menerbitkan SK itulah yang harus membayar honornya. Makanya tidak akan ada nama pelungguh di Arkas. Tidak akan pernah ada nama pelungguh di Arkas sebagai kepala sekolah. Karena SK-nya dari yayasan. Yayasanlah yang seharusnya membayarkan honornya. Dan aku dek tua dari emak marah minum. Silakan itu aja bagaimana manajemennya. Ya. Asal sudah dianggarkan. Mundenara tinggal digeser aja besok ke belanja yang lain. Nekan dek anggaran tiba-tiba besok keluar SK Bupati mengatakan dibayarkan THR-nya. 13 sama 14. Tidak ada 14. Dan itu bukan gaji ke-13 tapi tunjangan hari Raya. THR, bukan gaji 13. Tidak ada istilah gaji 13 untuk non PNS. Hanya PNS lah yang menikmati gaji 13. Ya karena di APBD juga kadang dibayarkan dia masa yang di sekolah, enggak kan begitu. 17
tahun ini apa yang diikuti? Oh, gerak jalan indah putra putri, gerak jalan cepat putra putri. Nah, tolong itu juga dimasukkan juga di tahun anggaran 2024. Perkara dia terlaksana atau tidak kan bisa diubah nanti. Nah, si penting anggaran dulu. Tidak ada. Nah, gimana kalau misal kita kan dari P3K, kan kita kampung, tidak boleh dapat. Iya, karena ada sesuai syarat. Katakan tadi sudah jelas syarat diberikan honor. Satu bukan ASN. Nah, P3K itu kan ASN itu aparatur sipil negara kategori P3K. Uang lembur tidak ada. Nah, tidak ada kode rekening uang lembur. Nah, dia kan di bilang acara masih sih. Menurut desktop kan Nah, untuk peningkatan kompetensi guru terkait dengan rapor pendidikan, bagaimana mengakses PMM ada di standar 4 Bapak Ibu. Di sini banyak pilihannya. Nah, kompetensi guru untuk numerasi, untuk literasi, untuk konten pembelajaran. Itu penting juga Bapak Ibu. Nah, penting untuk Bapak Ibu diberikan pelatihan tentang konten pembelajaran. Karena Bapak Ibu akan mengunggah aksi nyata di dalam PMM. Ya, paling tidak dalam bentuk video pembelajaran. Sesekali Bapak Ibu kalau sekolah programkan itu, cari orang yang ahli dalam edit video untuk ngajari Bapak Ibu guru bagaimana caranya ngedit video. Siapa tahu nanti aksi nyatanya dalam bentuk video pembelajaran. ini siap dua nih. Baik. Semangat. Ya. Ya, kalau materi lain di luar PMM berarti ini tidak belajar mandiri. Mungkin ini dalam bentuk pelatihan. Artinya materi yang tidak tersedia di PMM, tapi Bapak Ibu guru butuh kan? Ya. Yang melalui PMM maksudnya, karena kita selalu posisi yang tadi kita tulis di RKT yang tadi. Yang mana? Kan ada tadi kita kegiatan di RKT. Ada yang kita berbicara kan di sana kita tahu sekolah syukur kita materi lain melalui PMM. Yang melalui PMM. Ya, maksudnya ini di luar materi-materi yang sudah disiapkan melalui PMM. Yang di sana kan kita taruh. Nah, nih. Yang tadi kegiatan ini yang melalui PMM. Oh, yang ini. Ya, ini kan untuk literasi, ini untuk numerasi, peningkatan kompetensi guru. Ya. Dalam bentuk refleksi mingguan kan? Ya. Bila diperlukan kegiatan magang guru di sekolah lain. Misalnya di Lombok Timur ada satu sekolah yang sudah dapat sertifikat semua guru-gurunya, sudah banyak melakukan pemimbasan. Nah, siapa tahu mencari ilmu ke sana, nanti sewa kendaraan, makan minum untuk ke sekolah itu, melihat, mengamati kok bisa dia seperti itu kan begitu.